Halo, selamat datang di channel Math Q&A bersama Kak Lolo. Di sini Kakak akan ngebahas soal mengenai diagram gambar dan diagram lingkaran. Soalnya ada di sini ya. Oke, langsung aja Kakak bahas. Buatlah diagram gambar dan diagram lingkaran dari data yang termuat pada tabel-tabel berikut ini. Kali ini Kakak akan bahas nomor 1 dulu. Jadi di sini ada golongan darah AB, A, B, AB, dan O. Dengan frekuensinya ada 25, 20, 5, dan 50. Oke, gimana cara membuat diagram gambar? Untuk membuat diagram gambar, kita buat dulu koordinat atau garis yang tegak lurus seperti ini. Oke. Selanjutnya, di sini kan golongan darahnya A, B, AB, dan O. Jadi Kakak buat di sini ini A, di sini B, di sini AB, di sini O. Selanjutnya, karena ini diagram gambar, Kakak buat simbolnya gambar ya, gambarnya buat aja seperti ini misalnya. Nah, simbol ini ya, simbol orang. Biasanya kalau kita membuat diagram gambar, kita memisalkan simbol ini dengan sebuah angka. Nah, angkanya bagaimana? Angkanya kalian harus lihat di frekuensi ini, kalian harus cari FPB-nya. Jadi FPB dari 25, 20, 5, dan 50. Nah, ini kan banyak nih biasanya, aduh Kak, kebanyakan susah nyarinya seperti itu. Kalau misalnya kayak 2 dan 4, itu FPB-nya gampang ya, 2. Kalau misalnya 10 dan 12, FPB-nya berapa? 2. Gampang ya, kalau hanya 2 bilangan. Tapi kalau ini 4 bilangan, bagaimana? Tidak ada masalah. Caranya adalah cari FPB 22 bilangan dulu. Ya, 25 dan 20, FPB-nya berapa? 5. 5 dan 50, FPB-nya berapa? 5. Nah, sekarang 5 dan 5 ini di FPB-kan lagi. Berapa FPB-nya? 5. Nah, FPB-nya ini, FPB dari 4 bilangan, 25, 20, 5, dan 50. FPB-nya ini, yang 5 ini, tulis di sini. Artinya, setiap satu simbol gambar orang ini, itu mewakili 5 murid. Oke, nah di sini untuk golongan darah AB, untuk golongan darah A itu ada 25 orang. Artinya kamu harus gambarkan orangnya ada berapa? 5 dong ya, karena 5 kali 5, 25. Jadi ini kan 5 orang, ini 5 orang lagi sudah 10, baru satu lagi jadi berapa nih? Satu lagi udah berapa nih? 15, lagi 20, lagi 2, 25. Nah, ini adalah simbolnya. Ya, ini harus ditulis 5 murid ya, 5 murid aja. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang golongan darah B itu ada 20 orang. Maka kita buat simbolnya ada berapa? Ada 4. Nah, seperti ini. Oke. Ya, karena 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 itu 20. Nah, lalu yang AB hanya 5 orang tuh. Sedikit ya, memang golongan darah AB memang sedikit, langka. Jadi hanya satu simbol saja, yaitu 5 murid. Nah, golongan O ini yang paling banyak, 50. 50 berarti simbolnya ada berapa? Ada 10. Wah, banyak nih. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yeay. Nah, ini adalah simbolnya. Maka sudah selesai. Jadi ditanya, buatlah diagram gambarnya. Ya, diagram gambarnya seperti ini. Oke? Nah, selanjutnya kita ke diagram lingkaran untuk yang nomor 1. Oke, untuk diagram lingkaran, kita harus buat lingkarannya dulu. Oke, ini lingkarannya. Nah, selanjutnya kita harus cari total muridnya. Total murid itu berapa?
di TK Asri, yaitu 25 ditambah 20 ditambah 5 ditambah 50. 25 tambah 20, 45 ditambah 5 tambah 50, 50. 5 ada berapa orang? 100 orang. Oke, selanjutnya kita mencari sudut juring. Sudut juring. Untuk yang part kedua, kita cari sudut juringnya. Ya, bagi yang belum tahu juring, nah, oke, saya kasih penjelasan. Jadi kalau untuk lingkaran yang saya arsir namanya juring atau dalam bahasa Inggris sektor. Nah, lalu ada lagi yang seperti ini. Nah, ini titik pusat ya, titik pusatnya O. Nah, yang saya arsir ini namanya apa? Tembereng. Atau bahasa Inggrisnya segmen. Oke? Jadi, juring itu nanti kita akan bagi golongan darah ini ke dalam diagram lingkaran. Nah, sudut juring gimana sih rumusnya, Kak? Nah, sudut juring itu gampang. Pertama adalah frekuensinya dibagi dengan total frekuensi dikali dengan 360 derajat. Karena kalau lingkaran satu putaran itu 360 derajat ya. Oke, kita langsung aja untuk sudut juring golongan darah A ya. Sudut juring golongan darah ya, sama dengan berapa frekuensi golongan darah A? 25. 25 per totalnya 100 dikali 360 derajat. Maka berapa? 30 derajat. Maka berapa? Ini 25 dan 100 ini bisa dibagi jadi 25 jadi 1, ini jadi 4. Maka 1/4 dikali 360 derajat. Jawabannya adalah 90 derajat. Oke. Oke, kita simpan ya. Nah, untuk yang kedua, kita mencari sudut juring golongan darah B. Ya. Frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah 20. 20 per totalnya 100 dikali 360 derajat. Ini kita bisa coret. Ini coret juga. 2 dengan 10 dicoret juga jadi 1 dan 5 karena dibagi dengan 2 ya. Maka langsung aja ini berapa? 1/5 dikali dengan 360 derajat. Jawabannya berapa? 72. Ya, 72 ya. Oke. Nah, kita sekarang cari yang B. Ini yang B gimana? Sama kasusnya sudut juring golongan darah AB. Nah, berapa frekuensi AB? 5 per 100 dikali 360. Ya, ini jadinya berapa? Ini 1 dibagi 5, 1 dibagi 5, 20. Maka 1/20 dikali 360. Nah, ini bisa dicoret lagi nih. Ya, jadi 36 dibagi 2 ya. Berapa tuh? 36 dibagi 2. Jadinya 18 derajat. Selanjutnya, yang terakhir, sudut juring golongan darah yang O.
Itu sama dengan 50, karena muridnya ada 50, per totalnya 100, dikali 360. Ini kita coret 0 dengan 0-nya, 5 dengan 10 dicoret, dibagi 5 jadi 1, dibagi 5 jadi 2. Sehingga jawabannya jadi 180 derajat. Ya, gampang ya. Nah, selanjutnya kalian terjemahkanlah angka-angka ini dalam lingkaran. Nah, untuk itu kita lihat dulu yang pertama, yang A. Yang A itu berapa? 90 derajat. 90 derajat bagi yang belum tahu, jadi 90 derajat ini seperti ini. Jadi dia siku. Ini 90 derajat. Nah, kalau yang pengen tahu kalau 45 gimana, Kak? 45 kan berarti dibagi ini ya. Dibagi 2 ini ya. Berarti sekitar seperti ini. Untuk gambar nggak harus presisi banget, harus pas-pas banget derajatnya. Yang penting setidaknya mewakili aja ya. Mendekati. Nah, kalau 180 yang lurus seperti ini. Karena ini 180, yang ini juga 180 ya. Oke, maka kita langsung gambarkan aja. Kalau untuk yang A 90 derajat berarti yang ini yang A. Ini golongan darah A 90 derajat. Nah, bagaimana golongan darah B? Golongan darah B 72. Nah, 72 kayak gimana nih, Kak? 72 kalau 90 kan di sini nih. Ya, 72 mungkin begini. Ya, mungkin gitu. Atau enggak, kalau misalnya susah, gambarkan aja yang paling gampang dulu nih. Yang mana nih? Nih, yang golongan darah O nih. Kan 180 ya. Nah, 180 gampang, berarti kakak buatnya begini aja. Nah, ini golongan darah O paling banyak, 180 derajat. Ya. Nah, selanjutnya golongan darah B. B itu 72. Jadi mungkin seperti ini. Jadi B 72 derajat. Dan yang terakhir AB yang paling sedikit. AB itu berapa? 18 derajat. Oke, sudah selesai. Ini adalah diagram lingkarannya. Maka langsung kita lanjut ke nomor 2. Oke, selanjutnya nomor 2. Diagram gambar. Ya, seperti yang tadi kita buat dulu garisnya. Tegak lurus seperti ini. Nah, lalu di sini ada bahasa Inggris, IPA, kesenian, matematika, olahraga. Jadi ada 5. Jadi kita buat di sini, ini misalnya BING, aku singkat aja. Yang ini IPA, kemudian yang ini seni, yang di sini MTK, dan yang di sini adalah olahraga. Aku singkat jadi OR ya. Nah, selanjutnya kita tetap buat simbol lagi. Simbolnya orang lagi, boleh. Nah, berapa? Jadi setiap satu simbol ini mewakili berapa orang. Nah, sama seperti yang tadi ya, kita cari FPB-nya. Kita ambil dua-dua aja. FPB 24 dan 6 itu adalah 6. FPB 12 dan 36 adalah 12. Nah, ini sendiri ya, 12. Nah, sekarang dari 3 bilangan ini FPB-nya berapa? 6. Berarti artinya setiap satu simbol ini kita misalkan dengan 6 orang. Atau 6 murid. Oke, langsung saja. Nah, yang bahasa Inggris tadi ada 24 orang. Berarti berapa simbol yang perlu saya tulis di sini? Ada 4. Karena 6 kali 4 itu 24. Oke, lalu bagaimana yang IPA? IPA hanya 1 orang. Jadi 1 simbol. Yang seni ada berapa orang? 12 orang. Berarti ada berapa simbol? Ada 2. Yang MTK ada berapa orang? Ada 36. Banyak ya. Berarti ada 6 simbol.
6. Lalu yang olahraga ada berapa? 12. Berarti ada 2 simbol. Oke, sudah. Jadi ini adalah diagram gambar untuk nomor 2. Sekarang kita akan mengerjakan untuk diagram lingkarannya. Oke, untuk diagram lingkaran sama seperti yang tadi, kita buat lingkarannya. Ya. Oke, lingkarannya sudah ada. Maka yang pertama, step pertama tadi gimana? Total murid dulu ya. Total murid itu ada 24 ditambah 6 tambah 12 tambah 36 tambah 12. 24 tambah 6 itu 30. 12 tambah 36 itu 48 ditambah 12. Ya. Nah, ini 30 ditambah 48 tambah 12. 6. 60. Jadi berapa? 90. Oke. Selanjutnya, step kedua, kita cari luas. Kita cari sudut juring bahasa Inggris. Di mana? Yaitu 24, karena ada 24 murid per total muridnya tadi berapa? 90 ya. Di 90 dikali tetap ini 360, selalu 360. Ya, ini gampang, 360 dengan 90 dicoret ya, dibagi 90 karena 360 itu kelipatan 90 juga. Dibagi 90 ini jadi 1, dibagi 90 ini jadi 4. Maka jawabannya adalah 24 dikali 4, hasilnya adalah 96. Oke. Yang pertama, ini yang kedua, kita cari sudut juring untuk IPA. Berapa murid IPA-nya? 6. Total muridnya 90 dikali 360 derajat. Maka kita langsung sama juga caranya, ini coret dibagi 90, dibagi 90 ini jadi 1, jadi 4. Oke, maka jawabannya adalah 24 karena 6 kali 4, 24 derajat. Selanjutnya, untuk yang kesenian, itu ada sama dengan 12 per 90 dikali dengan 360. Ya, ini juga bisa dicoret, bisa dicoret. Ini jadi 1, ini jadi 4. Maka ini sama dengan 48. Yang terakhir, kemudian yang matematika, itu ada 36 orang dibagi 90 dikali 360. Ini dicoret dibagi 90, dibagi 90, ini 4, ini 1. Ini kalau dikali jadi berapa? 36 kali 4 itu 144 ya. Oke, 144. Buat di sini aja. 144 derajat. Oke. Nah, yang terakhir itu sudut juring olahraga. Olahraga. Ada berapa orang olahraga? 12. 12 per 90 dikali 360 derajat. Ini jadinya 90 dengan 360 dicoret dibagi 90 ini 1, dibagi 90 ini 4. Maka jawabannya adalah 48. Nah, ini kalau mau ngecek jawabannya benar atau enggak, kita bisa cek dengan cara kita jumlahin sudut-sudut semuanya ini. 96, 24, 48, 144, 48. Itu jumlahnya harus 360. Cara ngeceknya, ya kita jumlahin semua. 96 tambah 24, ditambah 48, tambah 144, tambah 48. Nah, coba kita jumlahin. Apakah benar ini 360? 96 tambah 24 itu 120. 48 dengan 144 itu 192.
ditambah dengan 48. Ini jadinya berapa? 312 tambah 48 sama dengan 360. Ya, benar ya. Oke, 360. Nah, lanjutnya baru kita tulis kita gambar maksudnya dalam lingkaran. Kita lihat dulu yang bahasa Inggris ini nih. 96. Jadi ini titik pusatnya. Jadi anggaplah ini 96 itu berarti kira-kira ya, karena ini 90 berarti agak ke sini. Agak besar segini ya. Jadi gitu caranya. 96 lalu di sini saya tulis ini bahasa Inggris. Itu berapa derajat? 96 derajat. Oke, yang sini udah selesai. Lalu yang IPA. Oke, yang IPA 24. Nih. Kalau IPA 24 itu berarti sekitarnya di sini. Nah, IPA 24 derajat. Lalu yang untuk kesenian itu 48 derajat. 48 derajat berarti sekitar di sini. Oke. Lalu yang matematika 144. Oke, 144 ya. 144 itu kalau dari sini ini kan 90. Berarti 144 itu sekitar ditambah 54 ya. Ya, bisa di sini. Gitu ya. Jadi kita gambarnya, saya gambarnya agak besar. Nah, ini bisa mewakili 144. Matematika ada 144 derajat. Nah, sisanya 48 derajat. 48 derajat ini adalah olahraga. Maka ini adalah diagram lingkaran untuk nomor 2. Nah, teman-teman, adik-adik semua sudah tahu kan caranya? Gimana cara bikin diagram gambar dan diagram lingkaran untuk nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk nomor 3, adik-adik semua boleh latihan di rumah gimana caranya dengan cara yang udah kakak kasih tahu tadi ya. Oke, dan jangan lupa untuk simbol-simbolnya boleh gunakan apa aja dan cari FPB dari mereka. Ya, kamu kalau nggak bisa cari semuanya, gampangnya cari dua-duanya dulu. Ya, kayak yang tadi, nomor 1 dan nomor 2. Oke, sekian saja video dari kakak. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen juga ya, serta share kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar terus dapat mengikuti video-video terbaru dari kakak dan yang pastinya bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih dan salam semangat.